Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memperdalam ilmu tentang eh, kepentingan-kepentingan yang ada hubungan dengan Ramadan, baik syarat syahnya puasa Ramadan, rukun wajib, tentang zakat fitrah, tentang menyalurkan zakat fitrah atau zakat malnya dan lain-lainnya. Karena sangat membutuhkan banyak kitab. Kami sudah mengkaji hampir daripada 10 kitab, bahkan sampai 20 kitab, yaitu yang ada hubungannya dengan bulan puasa Ramadan. Dengan itu masih banyak kitab-kitab yang lain yang harus kita kaji, yang harus kita perdalam tentang yang ada hubungannya dengan puasa Ramadan atau zakat fitrah atau zakat mal, atau bagaimana tata cara untuk menyalurkan zakat fitrah zakat mal. Maka di sini kami akan membahas sedikit tentang bagaimana penyaluran daripada zakat fitrah atau zakat mal, karena itu secara umum ke-8 asnaf, tetapi ulama berbeda pendapat. Sebagaimana para ulama menafsirkan ayat daripada innamas shadaqatu lil fuqara, yang ayat tersebut sampai akhir. Itu ulama berbeda pendapat di dalam menyalurkan zakat fitrah atau zakat. Sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Al-Anwarus Saniyah, qala al-musanniful Anwarus Saniyah, yaitu Syekh Abdul Hamid, annahu yajibu dab'uha li asnafis thamaniyah, intaha sahifah 128. Syekh Abdul Hamid, pengarang daripada kitab Al-Anwarus Saniyah, mengatakan wajib kita menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal ini ke 8 asnaf tersebut, yaitu fakir, miskin, amilin, orang yang mu'allaf atau yang punya utang, atau fisabilillah, ya, di antara yang asal 8 itu. Nah, jadi wajib kepada 8 golongan tersebut. Itu menurut pendapat daripada Syekh Abdul Hamid, pengarang daripada kitab Al-Mausaniyah. Wal makna ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan sampai sejelasnya indal Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhum innama tusarifu li haula'i la li ghairihim qalahul Bujairimi, intaha sahifah 129. Al-Anwar Saniyah sahifah 129. Jadi pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah daripada makna ayat innamas shadaqatu lil fuqara, menurut tafsir daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, innamas tusarifu li haula'i, bahwa penyaluran zakat fitrah dan zakat mal itu harus ke 8 golongan tersebut. La li ghairihim, tidak boleh kepada luar golongan tersebut. Sehingga harus kepada 8, harus ke fakir, miskin, ya, amilin atau musafir atau musafir atau fisabilillah dan yang lain yang 8 itu. Nah, jadi artinya tidak boleh kepada luar 8 tersebut, pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abi Hanifah, sesuai pendapat daripada Syekh Abdul Hamid. Nah, ini pendapat yang pertama, tidak boleh kepada di luar golongan tersebut, harus kepada 8 golongan tersebut. Tetapi qolal ulama wa yajuju dab'u halisin fi minhum. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan kepada hanya sebagian saja daripada 8 asnaf tersebut. Jadi tidak mesti kepada 8 tersebut, mau 4 golongan, mau 3 golongan diperbolehkan. Ada ulama yang bertanggung jawab. Nah, ini masalah furu'uddin, cabang agama. Perlu diperhatikan, bukan usuluddin. Kalau usuluddin adalah dasar agama, wajib kita sepakat. Tidak boleh ada pertentangan. Barang siapa yang berbeda dalam usuluddin, maka dia sesat, keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau berbeda di dalam furu'iyah, berbeda pandangan para ulama-ulama di Nusantara atau di Timur Tengah, ini kita wajib saling menghormati. Tidak boleh saling menyalahkan selama mereka mempunyai dalil, mempunyai hukum, kecuali mereka menggunakan akal dan otaknya saja. Dengan itu, kami sampaikan di sini ikhtilafnya para ulama tentang menyalurkan zakat fitrah zakat mal ini ke 8 asnaf, bagian, golongan, atau hanya sebagian saja. Maka di sini pendapat pertama harus ke 8 tersebut. Tetapi ada sebagian ulama memperbolehkan hanya untuk bagian saja. Qala Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala fi Syarhil Ubab, qala al-a'immah ats-tsalatsah wa kasiruna yajuju sarfuha ila syahsin wahidin
minal asnaf. Tuh. Tetapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Syarhul Ubab berkata para imam ulama mujtahid yang tiga, wa kasiruna, dan banyaknya para ulama sunnah wal jamaah dan ulama-ulama fikih lainnya, ya jujur diperbolehkan sorbuha ila syahsin wahid, diberikan kepada hanya satu golongan saja, baik fisabilillah doa atau musafir, atau diberikan hanya kepada fakir saja atau miskin saja, diperbolehkan. Nah, jadi kita menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal ini boleh ke 8 golongan tersebut, atau hanya 4 golongan saja, atau hanya satu golongan saja, itu diperbolehkan. Bahkan untuk satu orang saja bisa. Nah, ini diikhtilafkan menurut para ulama. Bahkan di sini ila syakhsin wahid, kepada satu orang, bukan hanya satu bulan, satu orang saja diperbolehkan. Itu jadi diperbolehkan kita menerima zakat fitrah atau zakat mal untuk satu orang saja, itu diperbolehkan. Qala fi Tuhfah, dijelaskan dalam kitab Tuhfah, ikhtara jam'un, sudah memilih banyaknya para ulama-ulama fikih jawad, yaitu diperbolehkannya yaitu menyalurkan zakat fitrah itu lisalasah, kepada 3 golongan, fuqara atau masakin, baik kefakir atau miskin atau yang lainnya. Bahkan wa akharuna jawazul wahid, dan sebagian ulama fikih memperbolehkan untuk satu golongan atau satu orang saja. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Tuhfah. Ya, jadi diperbolehkan ke 3 golongan. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Anwar As-Saniyah halaman 108 sampai 131. Ada lagi pendapat daripada Sayyid Abu Bakar fi Durarul Bahiyah, dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah. Kalau seandainya tidak ada 8 golongan, maka wajib kepada 3 golongan. Ini pendapat daripada Sayyid Abu Bakar dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah. Jadi tidak mesti kepada 8 golongan. Kalau ada 3 golongan, wajib kepada 3 golongan tersebut. Wa qala Ar-Rayyani, berkata daripada Imam Ar-Rayyani rahimallahu taala anil a'immah salasa, beliau mengambil daripada pendapat 3 madhab radhiyallahu anhum wa akhir, dan dari bagian ulama-ulama yang lainnya, bahwa diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal itu kepada 3 golongan. Dan seandainya walau kana Syafi'i hayyan la abta, menurut Imam Rayyani, seandainya Imam Syafi'i masih ada, maka beliau akan memfatwakan tersebut. Artinya pendapat Imam Rayyani diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada 3 golongan, baik zakat fitrah atau zakat mal. Qala Sayyid Abu Bakar fi Durarul Bahiyah, Sayyid Abu Bakar berkata dalam kitab Durarul Bahiyah, wal mukhtar taba'an Rayyani, dan kaul yang terpilih yaitu menganut kepada kaul daripada Imam Rayyani wa jamaah, dan beberapa golongan para ulama fikih lainnya, yaitu diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal kepada 3 golongan. Wa qala Ibnu Ujail, Imam Ibnu Ujail mengatakan diperbolehkan dengan zakat fitrah kepada 1 golongan atau 1 orang saja. Wa qala Imam Al-Bajuri wa ikhtara ba'duhum, bahwa pendapat daripada Imam Bajuri dan sudah memilih sebagian para ulama fikih, bahwa diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada 1 orang saja. Wa qala Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati fi kitab Ad-Durarul Bahiyah wa yajibu, maka dijelaskan dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah, penulis Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati, wajib disempurnakan kepada 8 golongan. Nah, pendapat Sayyid Abu Bakar wajib kepada 8 golongan tersebut. Nah, jadi artinya ini ikhtilafkan dalam hal menyalurkan zakat fitrah. Wa qala Sayyid Abu Bakar Ad-Dimyati wa yajuju daf'uz zakat, dan diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah ini kepada 1 orang. Wa qala al-musannif al-Anwar As-Saniyah fisabilillah wa ibn sabil alul jinsi, menurut pendapat daripada musannif kitab Al-Anwar As-Saniyah, yang dimaksud dengan fisabilillah itu dan ibnu sabil itu masih satu kesatuan. Karena al yang ada di al ibnu sabil dan fisabilillah, alnya al jinsi, jadi satu jenis. Jadi artinya masih bisa dikategorikan 1 golongan. Intinya dalam pembahasan ini bahwa pembagian zakat fitrah dan zakat mal boleh kepada 8 golongan kalau memang ada. Kalaupun tidak ada, cukup 5 golongan atau sedikitnya 3 golongan. Atau boleh saja kepada 1 golongan. Tergantung kebijakan para kiai, para ulama dan mereka. Yang penting
bisa menghasilkan kemaslahatan umat dan kebaikan manfaat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, khususnya para DKM masjid. Karena kebanyakan di akhir zaman itu pakai otak, pakai akal. Jangan sampai kita membagikan zakat mal itu menggunakan otak kita, akal kita. Padahal ulama-ulama Sunnah wal Jamaah sudah menetapkan dalam kitab-kitab fikihnya, baik kitab Anwar Saniyah, kitab Tukhfah, atau kitab daripada Bugiyah, Al-Minhaj, juga beberapa kitab-kitab lainnya termasuk dalam kitab Madhhabul Arba'ah. Dengan itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmunya para ulama. Insyaallah Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.